saya Arifin Andri Novian, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen. Dalam video kali ini saya akan memaparkan video tentang manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 2018 guna memenuhi syarat mengikuti ujian tengah semester mata kuliah manajemen risiko yang diampu oleh Bapak Purwanto. Jadi, sama seperti pengelolaan proses bisnis lain, pengelolaan risiko untuk suatu organisasi perlu dilakukan dengan sistematis. Sistem manajemen, apalagi yang sudah diterapkan secara luas di dunia internasional, merupakan kumpulan praktik yang telah diuji dan dipolakan. Salah satu standar internasional untuk sistem manajemen risiko adalah ISO 31000. Standar ini pertama kali diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 2019 dan direvisi pada tahun 2018. Jadi pada video kali ini saya akan membahas manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 tahun 2018. Manajemen risiko sendiri berarti adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadi risiko dalam suatu organisasi. Untuk manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 tahun 2018 terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama adalah prinsip. Prinsip manajemen risiko adalah praktik atau filosofi manajemen risiko. Jadi prinsip ini berguna untuk menjadi panduan tentang karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien. Lalu elemen yang selanjutnya adalah kerangka kerja. Kerangka kerja ini mengatur sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Jadi membantu pengintegrasian manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi organisasi. Lalu elemen selanjutnya adalah proses, di mana proses melibatkan penerapan sistem, kebijakan, prosedur, dan praktik pada aktivitas manajemen risiko. Dengan kata lain, prinsip adalah fondasi dasar manajemen risiko, kerangka kerja adalah sistem manajemen risiko dengan siklus PDCA, Plan Do Check and Action, sedangkan proses adalah kegiatan nyata pengelolaan risiko. Berbeda dengan ISO 31000 tahun 2009, ISO 31000 yang direvisi pada tahun 2018, skemanya saling berkesinambungan ya. Ketiga elemen ini saling berkesinambungan. Jadi prinsip, kerangka kerja, dan proses saling berkesinambungan seperti gambar berikut ini ya. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko terdiri dari 8 poin ya. Yang pertama adalah terintegrasi. Jadi manajemen risiko adalah bagian terbaru dari sebuah giat suatu organisasi. Lalu yang selanjutnya adalah terstruktur dan komprehensif ya, atau menyeluruh. Jadi pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif pada manajemen risiko memberikan hasil yang konsisten. Lalu poin selanjutnya adalah disesuaikan, dengan artian disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kerangka kerja ini dan proses manajemen risiko harus disesuaikan dengan pengguna dan sebanding dengan konteks internal dan eksternal juga terhadap syarat-syarat. Lalu poin selanjutnya adalah inklusif. Inklusif berarti keterlibatan pemangku kepentingan secara memadai dan tepat waktu akan membuat mereka mau berbagi pengetahuan dan persepsinya untuk menjadi bahan pertimbangan. Lalu selanjutnya adalah dinamis. Mengapa dinamis? Karena risiko itu dapat muncul, berubah, bahkan hilang ketika terjadi perubahan konteks internal atau eksternal. Jadi, manajemen risiko akan mengantisipasi, memindai, memahami serta menangani perubahan dan peristiwa yang terjadi secara tepat waktu dan tepat sasarannya ya. Lalu yang selanjutnya adalah informasi terbaik yang tersedia. Jadi masukan bagi manajemen risiko berdasarkan informasi histori dan informasi terkini dan juga prediksi atau harapan ke depan. Manajemen risiko secara tegas menyatakan memahami keterbatasan dan dari informasi yang tersedia dan juga ketidakpastian yang melekat pada informasi dan harapan tersebut. Lalu selanjutnya adalah faktor budaya dan manusia.
Jadi budaya dan perilaku manusia sangat mempengaruhi penerapan seluruh aspek manajemen risiko pada setiap tingkatannya. Lalu yang terakhir adalah perbaikan berkesinambungan atau berkelanjutan. Jadi manajemen risiko melakukan perbaikan terus-menerus berdasarkan pengalaman dan pembelajaran. Kedalaman prinsip ini menyokong tujuan manajemen risiko, yaitu penciptaan dan pelindungan nilai. Nilai suatu organisasi diwujudkan dengan peningkatan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Penerapan manajemen risiko baru dikatakan berhasil apabila nilai organisasi meningkat setelah proses ini dilakukan, ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas elemen dari ISO 31000/2018, yaitu adalah kerangka kerja. Kerangka kerja sendiri pada dasarnya adalah siklus PDCE atau Plan, Do, Check, Action yang mengelilingi kepemimpinan dan komitmen dengan tambahan integrasi di antara perbaikan atau action dan desain atau plan. Jadi plan atau desain, do implementasi, check evaluasi, dan action adalah perbaikan. Jadi siklus PDCA yang mengelilingi kepemimpinan dan komitmen dengan tambahan integrasi di antara plan dan action, ya. Plan sendiri adalah mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Do atau implementasi adalah mengembangkan dan menguji solusi yang berpotensi. Check atau evaluasi adalah mengukur seberapa efektif pengujian solusi sebelumnya dan menganalisis apakah langkah tersebut dapat ditingkatkan. Lalu di langkah terakhir adalah act, ya, atau perbaikan. Mengimplementasi solusi yang telah ditingkatkan secara menyeluruh. Jadi dalam siklus ini, dalam kerangka kerja itu, siklus diawali dengan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak dan badan pengawas. Perintisan tersebut lalu dilanjutkan dengan integrasi dengan sistem lain di dalam organisasi, karena manajemen risiko bukan suatu sistem yang dapat berdiri sendiri. Hasil integrasi tersebut diwujudkan dalam desain, lalu diikuti oleh langkah-langkah selanjutnya, ya. Dan terakhir adalah perbaikan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi tersebut. Lalu kita akan bahas proses manajemen risiko. Untuk unsur implementasi atau do, plan do di titik kedua yang di sini, diimplementasi dari kerangka kerja, maka manajemen risiko dilaksanakan dengan proses manajemen risiko. Nah, ada 6 tahapan proses untuk melakukan proses manajemen risiko tersebut. 6 proses ini terdiri dari 3 tahap inti, yaitu penetapan lingkup, konteks, dan kriteria. Lalu selanjutnya adalah 3 tahap payung, yaitu adalah komunikasi dan konsultasi, pemantauan dan tinjauan, dan yang terakhir adalah pencatatan dan pelaporan. Jadi proses manajemen risiko yang diimplementasi pada proses implementasi atau do itu terdiri dari 6 tahap proses ini, ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu penilaian risiko. Jadi penilaian risiko adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk memperkirakan suatu risiko dari suatu situasi yang bisa didefinisikan dengan jelas ataupun potensi dari suatu ancaman atau bahaya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Lalu arti dari mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Lalu untuk pembahasan yang terakhir, kita akan membahas tentang penerapan perizinan berusaha berbasis risiko pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ya. Jadi penerapan perizinan berusaha itu diatur dalam pasal 7 bab 3. Tingkat risiko adalah potensi terjadinya bahaya terhadap kesehatan hingga lingkungan. Jadi untuk bisnis beresiko rendah,
perizinan usaha hanya mencakup dengan nomor induk berusaha atau NIB. Sedangkan bisnis beresiko menengah izinnya ditambah dengan pemenuhan sertifikat standar. Sedangkan yang beresiko tinggi membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat untuk memulai usaha. Berikut video yang dapat saya paparkan untuk menjawab soal yang tertera dalam ujian tengah semester 5 mata kuliah manajemen risiko yang diampu oleh Bapak Purwanto. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.